10 hari setelah menikah. Iya, betul. Itu ujian yang luar biasa pasti Iya, yang Umi waktu terima itu. saat itu. Kehilangan kedua tangan langsung. Jadi Umi Aci ini dua tangannya sudah diamputasi saat kecelakaan. Bagaimana mereka yang diam di panti rehabilitasi. Iya. Bagaimana mereka yang kemudian tidak di panti rehabilitasi, misalnya di pelosok-pelosok, dengan pengetahuan yang minim tentang literasi kesehatan mental, mereka dipasung. Di era Presiden Prabowo, ya, penyandang disabilitas itu muncul diksinya dalam Astacitanya. Iya, salah satunya. Iya, ya. Betul. Astacita, bagaimana penguatan peran generasi muda, perempuan, dan penyandang disabilitas. Dan itu dikuatkan dalam sasaran strategis Bappenas. Suatu kali saya ketemu sebuah kasus anak tuli, gitu kan. Ditanya, tiba-tiba ibunya menemukan dia hamil. Dia tanya, apa? Hamil? Hamil itu apa? Tuli intelektual. Hamil itu apa? Di perutmu ada bayi. Bayi! Dia tepuk tangan. Happy. Dia happy. Dia tidak mengenali itu adalah sebuah bentuk kekerasan. Kalau perempuan disabilitas sebaliknya, mereka dianggap tidak bisa melakukan, tidak pantas menikah, nggak bisa ngerawat anak, nggak bisa merawat suami, nggak bisa ngurus rumah tangga. Jangankan merawat anak, merawat diri sendirinya sendiri juga nggak mampu. Yes. Akhirnya itu banyak yang nggak boleh nikah. Ya, kita kembali lagi di podcast Penjaga Harapan dan kali ini bersama saya Noga Aswita. Menjaga harapan, kita berarti menjaga harapan untuk Indonesia menjadi lebih baik lagi. Pada episode kali ini, lebih tepatnya saya ingin mengulas kejadian di tanggal 10 Februari 1994. Seorang wanita ini mengalami kecelakaan setelah 10 hari menikah. Memaksanya atau membuatnya menjadi seorang disabilitas yang tidak lelah untuk tetap berjuang, bahkan untuk melanjutkan hidup dan punya prestasi banyak sampai hari ini. Bersama saya sudah ada Fatimah Asri Mutmainah, anggota Komisioner Nasional Disabilitas atau yang mungkin bisa kita sebut Umi Aci. Iya. Umi Aci, apa kabar hari ini? Baik, Kak Nuke. Saya senang sekali melihat. Alhamdulillah baik. Senang sekali melihat Umi Aci hari ini semangat, ceria sekali. Harus dong. Colorful malah ya. Full color ya. Full color ya. Jadi membuat kita hari ini pun ngobrol sama Umi Aci akan jadi semangat saya. Vibes-nya nular soalnya. Oh gitu. Amin, amin. Seneng. Umi bener tadi ya yang Nuka sebutkan kejadian betul. awal 10 Februari Betul. 1994. 94, tepatnya 10 10 hari setelah menikah. Iya, betul. Itu ujian yang luar biasa pasti yang Umi waktu terima itu. saat itu. Kehilangan kedua tangan. langsung. Jadi Umi Aci ini dua tangannya sudah diamputasi saat kecelakaan. Iya. Saat itu bagaimana Umi? Bisa diceritakan sedikit Kronologi. dan sampai akhirnya Umi Aci tetap mempunyai harapan untuk survive sampai sekarang. Iya. Jadi memang Kak Nuke, 10 Februari itu tepatnya jam 10 pagi ya, kecelakaan yang kemudian merenggut kedua tangan saya ya. Tapi uniknya waktu itu saya sadar. Jadi pada saat itu ada dialog saya dengan Yang Maha Kuasa. Saya bilang kalau memang ini adalah ujian yang harus saya terima, saya terima. Tapi satu hal yang saya ingin minta, saya ingin tetap kehidupan saya tidak berubah dari yang sebelumnya. Karena memang sebelumnya waktu itu saya sudah aktif di organisasi, gitu di ya. PPNU, di Karang Taruna, sudah mewarnai lingkungan lah. Dan ternyata memang hanya sekitar 1 tahun recovery saya, akhirnya saya tetap bahkan berkali-kali lipat lebih sibuk dari sebelumnya. Luar biasa Umi. Ya. Tapi saat itu tadi menarik, pukul 10. Betul. 10 Februari pukul 10, betul. 10 Februari dan 10 hari setelah menikah. Tapi saya dari semesta tapi saya tidak resisten loh dengan angka 10 loh. Saya jadi kepikiran ke situ gitu. Tanda apa yang mungkin Allah mau kasih ke Umi? Mungkin itu ya. Iya, mungkin angka tertinggi 10 mungkin angka itu prestasi sempurna. saya. Bagi manusia mungkin fisik Umi nggak sempurna, tapi di mata Allah mungkin sempurna yang akan dikasihkan kehidupan Umi berikut. Amin. Saya selalu mengatakan bahwa 10 Februari itu saya terlahir kembali menjadi manusia baru. Yes, saya selalu mengatakan itu. Iya. Saat itu gimana keluarga? Suami, apalagi baru 10 tahun. Baru 10 hari menikah kan lagi sedang-sedang pengantin barunya nih kan. Suami tentu seperti apa? Tentu semuanya merasanya seperti kiamat ya gitu.
Ya. Tetapi pengalaman berorganisasi, dukungan, kasih sayang dari keluarga itu mempercepat kami pulih. Kami ya, saya dan keluarga tercinta cepat pulih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang terutama tuh janji Tuhan itu loh, bahwa benar-benar apa yang saya minta, saya ingin tetap berguna untuk yang lain, untuk lingkungan, itu betul-betul saya dapatkan. Sudah Kesempatan dibuktikan. itu ada. Sudah membuktikan. Lah ya kan sampai sekarang. Sampai sekarang bisa hadir di sini ngobrol bareng sama kita. Iya. Dan prestasi terbesar itu sebetulnya ketika saya terpilih menjadi ketua Fatayat. Fatayat itu bukan organisasi kecil. Ketika saya harus memimpin jamaah 3.000 orang gitu ya di pimpinan cabang Lasem. Nah itu bagaimana masyarakat memberikan kepercayaan satu organisasi besar dipimpin oleh seorang difabel. Dan tidak mudah juga perjuangan difabel untuk sampai di titik itu. Perjuangan seorang disabilitas sampai di titik itu. Apa sih yang motivasi Umi saat itu untuk bisa terus akhirnya aktif gitu di organisasi, bahkan di organisasi yang besar tadi seperti Umi bilang kan? Gak mudah loh. Ya. Mungkin saya perlu bercerita sedikit saja. Nah, waktu setelah menikah itu kan saya ada di pondok pesantren. Nah, secara psikologi saya kan nyaman sebetulnya. Penghargaan masyarakat itu beda ya kalau untuk pondok pesantren ya. Gitu. Nah, tetapi saya memikirkan kok saya aja yang nyaman, lah teman-teman disabilitas lain bagaimana? Nah itulah yang terpikir gitu. Jadi saya lebih dulu aktif di gerakan perempuan itu, Fatayat ya, gerakan anak gitu. Nah, belum di gerakan disabilitas, karena saya selalu bilang, kayaknya saya lupa deh kalau saya orang disabilitas. Karena semangatnya luar biasa. Nah, tapi kemudian terpikir, ini kalau saya aktif di gerakan perempuan, harusnya ada dong perempuan dengan disabilitas. Saya ini disabilitas. Ketika kemudian lingkungan memberikan dukungan, saya bisa hadir gitu loh di ruang-ruang partisipatif ya, gitu. Akhirnya saya mulai mulai ngumpulin teman-teman perempuan disabilitas, teman-teman disabilitas di Rembang gitu ya, mendirikan komunitas itu, advokasi hak-hak disabilitas di Rembang mulai gitu. Itu mulai tahun berapa ya? 2000. Setelah lahirnya undang-undang tahun 2016 waktu itu. Ya akhirnya mulai bahwa ini kalau kita tidak perjuangkan sendiri, itu susah kalau hanya mendapatkan kayak hadiah begitu tuh. Mau siapa lagi gitu ya? Siapa lagi? Mau siapa lagi? Betul. Tapi luar biasa Umi. Nah ini juga melihat perjuangan mungkin kaum disabilitas, mungkin kalau tahun-tahun yang Umi mengalami kecelakaan mungkin kan masih tabu ya kita berbicara. Betul. Itu tahun 1994 ya, undang-undang disabilitas aja belum ada. Undang-undang penyandang cacat itu 97. Betul. Waktu itu. Diskriminasinya juga masih sangat masih besar. Tinggi. Tidak ada pelibatan. Betul-betul terpinggirkan. Betul-betul. Tidak dilirik sama sekali mungkin ya Umi. Betul. Susah mencari kerja, bahkan bergaul sosial di dunia sosial. Akses ke pendidikan, layanan kesehatan, ruangan publik susah ditemukan. Bullying. Belum lagi ya kan cibiran-cibiran ya kalau anak sekarang nyebutnya bullying lah ya Umi. Diskriminasi ya. Tapi bagaimana Umi sendiri akhirnya bisa gitu loh berjuang. Apalagi tadi Umi bilang juga di Rembang dari tahun 2016 ya. Setelah adanya undang-undang itu ya. Nah ini melihat kaum disabilitas itu bisa akhirnya pelopori penyelenggaraan Festival Disabilitas Rembang akhirnya di 2019. Iya betul. Jadi saya ini akhirnya seorang expert lah ya, tentang disabilitas karena memang praktisi langsung gitu. Akhirnya saya mendapatkan sebuah teori bahwa akar permasalahan disabilitas yang pertama itu adalah stigma. Itu satu, oke? Karena gini, kalau dalam undang-undang kan urutannya penghormatan, pelindungan, pemenuhan. Jadi kita ngomong dulu penghormatan nih, gitu kan? Penghormatan itu kita bicara stigma, betul kan? Nah, saya berpikir stigma ini tidak bisa disuarakan di depan. Jangan stigma kami dong, kami itu lemah. Sebenarnya bukan lemah, yang ada dilemahkan, bukan? Betul. Nah, akhirnya harus ada pembuktian, harus ada ruang-ruang yang kami bisa membuktikan. Itu dulu kan, gitu. Akhirnya, ayo nekat kita bikin festival. Dalam rangka Hari Disabilitas Internasional Rembang untuk pertama kali nancepin bendera, memberitahu pemerintah Rembang bahwa kami ada. Itu dulu yang pertama. Kami ada. Bahwa kami ada.
Ya gimana bisa dilirik, gimana bisa diurus, kelihatannya aja enggak kan gitu. Memang tidak dilihat kan? Gitu kan. Akhirnya kami harus membuka itu. Nah, tentu untuk sampai ke sana ada sebuah perjuangan, yaitu bagaimana kami memperjuangkan apa yang disebut aksesibilitas, akomodasi yang layak. Itu dua hak yang fundamental harus diberikan kepada penyandang disabilitas untuk sampai di ruang partisipasi. Di ruang partisipasi itu baru kita bisa membuktikan. Putri Aryani misalnya, kalau tidak ada di American Got Talent, tidak ada siapa yang tahu? Dunia mana tahu dia seorang yang hebat. Gitu. Nah, Putri Aryani sampai ke sana ada dukungan, ada supporting system yang sangat kuat kan? Ya. Sebenarnya itu. Nah, jadi sebenarnya Kak Nuke, saya selalu ngomong nih ke teman-teman, bisa nggak lihat disabilitas itu sebagai cara yang berbeda. Jadi bukan kemampuan yang di bawah, bukan kelemahan, apalagi sakit ya. Kita paradigma kita sudah bergeser lah. Oh iya betul. Jauh. Betul gitu. Jadi kalau lihat dia cara yang berbeda gitu. Putri netra ya. Dia punya cara sendiri untuk melihat, untuk merasakan nada-nada yang harus ia mainkan ketika ia memainkan piano, gitu kan? Dengan suaranya dia berkomunikasi dengan dunia ya. Betul gitu. Saya punya cara sendiri. Ketika saya kehilangan tangan, saya mengerjakan pekerjaan tangan itu dengan fungsi yang lain. Ini cara fungsi tubuh yang lain, misalnya dengan kaki gitu ya. Ini adalah cara berbeda. Ini saya bercerita 7 komisioner nih. Ada komisioner yang tuli, ada komisioner yang buta, kan gitu. Nah, yang tuli ini mendengar dengan cara yang lain. Yang netra ini melihat dengan cara yang lain. Nah, yang netra itu namanya Pak Jona. Dia bilang gini, Teteh, tidur aja. Teteh sudah pucat loh wajahnya. Saya bilang, sok tahu dari mana? Tahu wajah saya pucat kan gitu. Ternyata dia bilang, betul, saya buta Teh, tapi saya bisa melihat dengan cara saya sendiri. Bilangnya seperti itu. Mata hatinya. Ya, akhirnya saya tanya, gimana cara abang tahu kalau wajah saya pucat? Saya mendengar desah nafas Teteh yang sangat capek. Biasanya itu relate dengan wajah yang pucat. Dan benar wajah saya memang pucat gitu. Karena sudah capek, jadi dia bisa menilai dari situ. Cara yang berbeda. Betul. Bu Mita juga sama yang tuli itu. Dia mendengarkan samping kamar saya berisik gitu. Loh kakak tahu dari mana berisik toh? Dia tuh nggak dengar sama sekali. Dia bilang getarannya saya dengar. Kalau Kak Nuke nih ada di samping ruangan yang berisik, kan dengar suaranya doang. Iya, betul. Getarannya didengar nggak? Enggak. Itu yang Tuhan kasih. Itu yang dibilang cara yang berbeda. Jadi memang ada kesetaraan yang mungkin caranya berbeda, seperti yang tadi Umi bilang. Cara yang berbeda inilah yang kemudian membutuhkan dukungan. Betul. Apa yang dibilang supporting system itu tadi, Betul. Sehingga disabilitasnya habis gitu loh ketika ada dukungan itu gitu. Tidak ada, kami itu sama. Betul. Sebenarnya sama, Betul. setara. Gitu. Berarti dari cara Umi membuat festival disabilitas Rembang di tahun 2019, bisa dibilang itu mampu ya menciptakan kesetaraan disabilitas. Sejak saat itu pemerintah Rembang tahu ada kami. Akhirnya mulai kesempatan-kesempatan diberikan. Akhirnya mulai apa yang dibutuhkan. Itu hanya dari pemerintah Rembang tadi. Rembang betul. Yang akhirnya kemudian itu tahun 2018 ya. Ketika 2021 saya dengar ada seleksi, kayaknya harus nih menasional. Tidak hanya khusus di Rembang aja. PD datang dari kota kecil gitu. Sampai akhirnya sekarang kita bisa melihat kan. Betul. Kesetaraan sudah ada. Ya. Untuk kaum disabilitas. Masih terus diperjuangkan. Masih terus diperjuangkan. Walaupun ya masih ada aja segelintir orang yang melihatnya. Tapi nggak zaman lah ya sekarang, udah nggak, kita semua udah open mind kok. Ya jangan salah, perspektif disabilitas itu kalau tidak betul-betul difahami, akhirnya juga akan melahirkan diskriminasi dan kekerasan lagi. Masih ada ya, Contoh ya, misalnya pengguna kursi roda nih. Kata Kak Nuke, kursi roda itu apa? Alat pengganti kaki, betul? Betul. Dia disebut akomodasi yang layak, yang melekat. Sebuah modifikasi yang melekat. Jadi kayak tubuhnya. Pengganti kaki berarti kayak kakinya kan? Artinya apa? Menyentuh kursi roda sama dengan menyentuh kaki seseorang. Harus minta izin.
Nah, saya cerita sekarang. Orang itu kalau tidak tahu, di kepalanya tuh kan gini, kasihan ya pakai kursi roda ya. Ayo aku bantu. Enggak ada Bu, dipegang kursi rodanya, didorong gitu. Kan nggak seperti itu. Satu, harus minta izin. Dua, belum tentu pengguna kursi roda itu mau dibantu didorong, belum tentu. Bagi penyandang disabilitas, kemandirian itu menjadi penting. Yang penting aksesibilitasnya, jadi dia bisa mengoperasikan sendiri. Mandiri itu berarti kan dia sama seperti yang lain, setara. Nah, jangan sampai masyarakat tuh, oh bantu. Charity-nya itu loh masih kuat di dalam kepala-kepala kita. Itu gitu. tadi Umi, stigma kasihan. Betul. Dan itu susah sekali dibongkar. Satu itu. Jadi kenapa saya bilang perspektif itu harus difahami gitu loh. Oh, ternyata kalau berinteraksi itu kita jadi tahu keunikannya seperti ini. Teman tuli nih yang pendengarannya terhambat, dia akan fokus di visual. Jadi dia kalau melihat orang itu ada kekhasan melotot. Karena memperhatikan gerak bibir. Oh, dia membaca. Nah, sebagian menganggap itu melototin, menantang. Kok nggak sopan ya Iya. gitu. Melihat. Kejadian kan yang di Papua diinjek kepalanya sama aparat. Kamu nantang ya? Padahal bukan itu Padahal maksudnya. bukan itu, dia melihat gerak suara bibir melotot. Itu anak-anak tuli loh, hasilnya seperti itu. Itu kalau tidak pernah berinteraksi dengan disabilitas, nggak bakalan tahu Kak Nuke. Berarti minim sekali ya kalau bisa dibilang di tahun 2025 ini pun masih ada orang yang menganggap seperti itu. Betul apa tidak, Om? Itu baru sensorik, fisik, belum mental. Ada disabilitas terlihat, ada yang tidak terlihat. Yes. Mental. Orang jarang mengerti loh. Ini menarik, Umi, kita berbicara soal mental. Banyak sekali kita lihat di berita-berita kejadian di masyarakat. Anak disabilitas yang terlahir sejak lahir atau yang mungkin kejadiannya seperti Umi. Ini nggak sedikit Umi yang mendapatkan bullying, hingga akhirnya ada kasus-kasus bunuh diri dan lain-lain. Membuat dia mentalnya jadi terganggu. Nah ini kan banyak juga Umi, masih ada kaum-kaum disabilitas yang mungkin belum bisa memanage emosinya dengan baik, mentalnya dengan baik. Betul. Seperti Umi gitu. Ya. Nah ini berarti kan tugas Umi akan jauh lebih berat nih dan teman-teman yang lain nih. Seperti apa Umi menilai? Apalagi tadi stigma masyarakat Indonesia melihat kaum disabilitas itu dengan kasihan ya. Betul. Ini kalau kita bicara spesifik mental, kita bicara faktanya sekarang Kak Nuke. Data riset kesehatan hari dasar tahun 2018 mengatakan Indonesia tuh sudah darurat kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa itu mental. Betul. Riset WHO yang terbaru mengatakan 1 dari 3 remaja berpotensi untuk mengalami mental illness. Yes. Artinya sudah ada loh calon-calon disabilitas mental di negara kita. Setiap harinya. Artinya kan banyak sekali permasalahan yang dialami oleh remaja kita dengan berbagai faktor ya, dan itu mengancam kesehatan mentalnya. Nah, kita bicara sekarang yang sudah betul-betul teridentifikasi punya gangguan mental. Bagaimana mereka yang diam di panti rehabilitasi? Bagaimana mereka yang kemudian tidak di panti rehabilitasi, misalnya di pelosok-pelosok, dengan pengetahuan yang minim tentang literasi kesehatan mental, mereka dipasung. Banyak atau sekali. Misalnya tidak mendapat pemenuhan haknya karena tantangan bukan demografi, tantangan geografis sulit ya di pelosok-pelosok itu. Kan saya selalu bilang disabilitas itu ada yang terlihat, ada yang tidak, ada yang diketahui, ada yang tidak. Maksudnya tuh gimana tuh yang di ujung-ujung ya. Dengan luasnya Indonesia seperti ini kan? Dinamika apa yang dialami oleh teman-teman penyandang disabilitas mental yang rentan sekali mendapatkan bahkan kekerasan gitu. Kemudian saya berpikir untuk membuat satu produk pengetahuan yang bisa menguatkan regulasi yang sudah ada, yang sudah membunyikan hak asasi manusia ya, prinsip hak asasi manusia, yaitu dalam sebuah
fikih penguatan disabilitas mental. Boleh saya kasih lihat ya? Baik. Ke teman-teman penjaga baru harapan. nih. Ini sebenarnya masih dummy sih ya, Masih dummy, betul. belum terbit. Ya. Cuman di sini nanti kita bisa membaca tentang fikih ya tadi ya. Betul. Lebih tepatnya fikih penguatan disabilitas mental, psikososial. Nah, psikososial. Ini mudah-mudahan kita doakan ya, bukan mudah-mudahan ya, pastinya kita mendoakan untuk secepatnya buku ini bisa kita baca. Betul, ini kami harapkan tidak hanya bagi teman-teman disabilitas mental, tetapi menjadi rujukan juga untuk para ulama, para dai. Karena jadi ini saya bilang fikih kontemporer menjawab bagaimana fikih klasik yang belum mengakomodir kebutuhan-kebutuhan terkini gitu loh, yang dialami. Salah satu contoh, kalau fikih klasik itu membolehkan pemasungan. Iya, di sini saya baca bagaimana hukum pemasungan dan penelantaran terhadap penyandang disabilitas mental psikososial menurut fikih. Betul. Dan di sini ada jawabannya nanti dijelaskan. Jadi kalau fikih psikososial, fikih klasik itu membolehkan. Kenapa? Karena zaman dulu belum ada obat, belum ada takutnya membahayakan orang-orang. Membahayakan. Nah, kalau sekarang sudah ada obat, nggak perlu lagi ada pemasungan gitu loh. Ketika Undang-Undang Kesehatan mengatakan zero pasung gitu ya, itu adalah pelanggaran HAM, fikih juga harus ngomong yang sama dong gitu. Ya, cuma di sini nantinya kita bedah ada dalil-dalil agamanya. Iya, karena ini juga sumbangan pemikiran ulama untuk disabilitas. Kita doakan secepatnya Umi buku ini bisa terbit untuk masyarakat luas. Saya juga tertarik kita bisa baca seperti apa sih pandangan mungkin menurut Vicky untuk kaum disabilitas. Mungkin ternyata semuanya sudah ada. Iya, sudah ada aturan dan saya dan juga hukumnya. Iya, dan saya juga ada berharap ya media ikut mengambil peran ini supaya ini betul-betul tersosialisasikan sampai kepada masyarakat. Begitu. Secepatnya Umi. Amin, amin. Kita doakan ya buku ini bisa dibaca oleh masyarakat umum dan juga kaum disabilitas mungkin nanti yang akan lagi berjuang dengan mentalnya, dengan psikisnya untuk bisa ikut semangat nantinya dengan menyaksikan obrolan kita hari ini ya Umi ya. Dan memang jadi membuktikan juga bahwa agama tuh ya bisa menjadi ruang pemulihan begitu loh. Balik lagi memang betul. Panduan kita itu. Ya. Kemana lagi kalau enggak? Gitu. Umi, ini kita berbicara tentang sekarang Komisi Nasional Disabilitas. Kita tahu tadi Umi sebagai salah satu anggotanya sudah terpilih, berarti sudah ke pusat dong, ya kan? Nah, yang tadinya dari kota kecil, sekarang Umi bisa membuktikan dengan mungkin bagi orang ini kekurangan, tapi enggak. Saya melihatnya ini jauh kelebihan yang Allah kasih untuk Umi. Sampai akhirnya sekarang Umi bisa mewakilkan kaum disabilitas di Indonesia untuk bersuara. Mencari kesetaraan. Nah, apa motivasi mengikuti waktu itu seleksi Komisi Nasional Disabilitas? Dorongan politik kah? Tidak. Seperti tadi saya katakan, ketika saya merasakan, mendapat yang terutama waktu itu kan meyakinkan orang terdekat ya, suami, keluarga, saya ini bisa loh, kasih kesempatan deh supaya saya bisa aktif dari luar gitu. Kalau suami saya jangan nanti kamu gini, nanti kamu gitu. Ya saya nggak akan pernah bisa sampai sekarang kan. Nah, ketika saya mendapatkan dukungan itu, bahkan organisasi sebesar Fatayat mempercayakan gerbongnya dipimpin oleh seorang disabilitas, itulah yang membuat saya kayaknya ini harus disuarakan deh di tingkat nasional. Saya bilang dari Rembang untuk Indonesia gitu. Saya selalu bilang gitu dulu gitu. Walaupun nggak kebayang jadi komisioner tuh gimana ya. Padahal apalagi ini periode pertama kan. Belum ada bayangan, tapi pikiran saya nggak ada bedanya. Jadi waktu itu ketika saya minta izin sama suami saya bilang gini, kamu ya di tingkat Rembang gerakanmu adalah serembang gitu kan, waktumu. Nah, kalau di tingkat nasional kamu pikirkan lagi gerakanmu senasional, artinya waktumu, tenagamu, bahkan materi gitu kan untuk didedikasikan satu nasional gitu. Kata suami saya gitu. Se-Indonesia. Kamu siap? Kata saya. Tapi terbukti sekarang siap kan? Iya, siap kan, dan ada di sini sekarang. Dan salah satu yang memotivasi saya juga lah itu. Kan enggak lama kemudian setelah saya dilantik bulan Desember, bulan Agustus suami saya berpulang. Nah, satu ketika saya ada kan namanya manusia di titik lelah ya. Karena kan 7
komisioner ngurusin se-Indonesia Raya gitu. Tapi ketika di titik lain itu saya ingat kata-kata suami saya dulu. Oh iya gitu. Siap, tidak akan pernah mengecewakan. Apa yang dulu didorong untuk saya, kesempatan yang diberikan untuk saya gitu. Ya, itu yang sejauh memotivasi ini, saya. apa yang sudah Umi Aci lakukan setelah menjabat sebagai anggota Komisi Nasional Disabilitas? Iya, kebetulan di Komnas ini saya mengampu bidang bidang pengaduan ya, pemantauan itu saya lakukan melakukan pemantauan evaluasi dari berkeliling ya, bagaimana kami memastikan implementasi undang-undang itu betul-betul dirasakan oleh setiap individu penyandang disabilitas, kan memang visinya Kak Ende begitu. Lalu Pokjanya hak anak perempuan dengan disabilitas. Jadi saya concern kepada perempuan-perempuan disabilitas, kepada permasalahan anak dengan disabilitas, bagaimana kasus-kasus kekerasan, kajian-kajian tentang perempuan dengan disabilitas, dan itu menarik sekali. Miris, fakta-faktanya luar biasa, bicara tentang anak dan perempuan itu mereka adalah dua kelompok yang menerima kekerasan dan stigma berlapis sebagai anak, sebagai perempuan, dan sebagai disabilitas gitu. Sangat luar biasa. Banyak kasus ya, Umi. Berapa banyak, Umi, kasus yang sudah Umi temukan untuk yang akhirnya kaum perempuan, anak-anak plus disabilitas yang menjadi korban mungkin kekerasan seksual dan lain-lain? Iya, saya mungkin perlu menyampaikan dulu bahwa ketika kita bicara perempuan, ini kita bicara hulunya dulu ya. Perempuan dengan Kak Nuke, dengan saya, itu ada stereotip masyarakat yang berbanding terbalik 180 derajat. Kalau Kak Nuke itu stigmanya apa? Perempuan indah gitu kan, cantik indah. Ada yang bilang peruntuk iman laki-laki, dia bilang gitu. Perempuan disabilitas sebaliknya loh, nggak ada indah-indahnya. Yang picek, yang nggak simetris badannya, nggak ada indah-indahnya, gitu kan? Nah, kemudian kalau Kak Nuke itu kan makhluk seksual, kami aseksual. Akhirnya kami tidak pernah disentuh dengan pendidikan HKSR. Coba ketika Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan gencar mengkampanyekan pendidikan kesehatan reproduksi, itu nggak pernah menyentuh loh anak-anak yang di SLB. Akhirnya anak-anak perempuan itu tidak pernah tahu bagaimana mereka menjaga tubuhnya, mengerti mana yang harus dilindungi, bahkan kekerasan loh. Kekerasan itu sebagai kekerasan mereka tidak pernah kenal itu. Bagi anak-anak perempuan disabilitas kan terpinggirkan di lingkungannya. Nah, ketika kemudian ketemu sama seseorang yang menawarkan kasih sayang, dilihatnya sebagai kayak gunung emas. Oh, kok ada ya yang perhatian sama aku? Iya. Jadi kayak menemukan sosok yang ternyata ada orang baik. Ketika terjadi sesuatu yang terenggut di dalam dirinya, mereka tidak menyadari itu. Mereka menganggapnya itu sebuah kebaikan yang dilakukan. Kebaikan saja, kebaikan yang harus dibalas. Nah, itu berarti jadi tugas Umi berat ya? Betul. Suatu kali saya ketemu sebuah kasus anak tuli gitu kan. Ditanya, tiba-tiba ibunya menemukan dia hamil. Dia tanya, apa? Hamil. Hamil itu apa? Tuli intelektual. Hamil itu apa? Di perutmu ada bayi. Bayi! Dia tepuk tangan. Happy. Karena tadi itu ya, stigma dia. Mungkin orang yang melakukannya itu saat itu dia pikir melakukan kebaikan. Betul. Bukannya kekerasan. Ada bayi gitu. Dia happy. Dia tidak mengenali itu adalah sebuah bentuk kekerasan. Miris loh, Umi. Miris. Kenapa? Apakah nanti ke depannya Umi mau ada sekarang memasukkan pembelajaran untuk betul sekarang sudah itu? Kita dorong modul-modul pembelajaran hak kesehatan dan seksual dan reproduksi untuk teman-teman disabilitas. Sekarang sudah kita buat ya, bekerja sama dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah, dengan kementerian, terus ada mitra pembangunan juga gitu. Itu harus betul-betul disampai gitu loh. Mungkin kan memanfaatkan orang-orang jahat ini, pemikirannya kotor ini, memanfaatkan anak-anak yang tidak bisa melawan demi kepuasan seksual saat itu. Dan satu stereotip lagi ya. Kalau perempuan, kalau Kak Nuke itu kan stigma perempuan itu kan dapur kasur sumur gitu kan, dapur kasur sumur gitu. Kalau perempuan disabilitas sebaliknya,
mereka dianggap tidak bisa melakukan, tidak pantas menikah, nggak bisa ngerawat anak, nggak bisa merawat suami, nggak bisa ngurus rumah tangga. Jangankan merawat anak, merawat diri sendirinya sendiri juga nggak mampu. Yes. Akhirnya itu banyak yang nggak boleh nikah gitu. Itu jangan salah. Pandangan seperti itu melahirkan kekerasan, pelanggaran HAM berat. Teman saya di Kabupaten Sika kan jatuh cinta, nggak boleh nikah, akhirnya bisa nikah. Kata ada keluarganya, jangan hamil ya, jangan punya anak, akhirnya hamil. Tahu apa yang terjadi ketika melahirkan? Diambil loh sak rahim-rahimnya. Persetujuan keluarganya. Persetujuan keluarga. Oh, itu jahat, Umi. Pelanggaran HAM berat. Betul. Ada yang kayak gitu, Umi. Dan itu sampai ke global. Dan itu sampai ke komite CRPD kasus itu. Padahal pasangannya tidak mempermasalahkan itu ya. Iya. Tapi keluarganya. Hanya dari cara pandang yang menganggap disabilitas tidak mampu membesarkan apapun. anak. Oh enggak. Ini hanya dari itu. Ini stigma berarti benar tadi Umi bilang. Stigma. Kita harus hapus ini. Betul. Ya. Kasihan dan tidak bisa apa-apa. Berarti kan disabilitas sejauh ini memang dibunuh secara paksa ya, dalam tanda kutip ya? Dilemahkan yang saya bilang tadi. Dilemahkan. Bukan lemah tapi dilemahkan. Ya. Artinya ketika masyarakat tidak paham, tidak memberikan hak yang tadi ya, yang saya bilang aksesibilitas, akomodasi yang layak, ruang-ruang partisipasi untuk disabilitas bisa membuktikan, itu adalah pelemahan untuk disabilitas. Setuju, dan itu jahat sekali Umi. Ternyata sejahat itu ya. Oke, baik Umi, kita sudah mudah-mudahan nanti Umi bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Dan saya akan mendengar kalau Umi bisa membawa kaum disabilitas mungkin akan lebih maju nanti ke depannya ya. Amin, amin. Di setaraan dan lain-lainnya. Tentunya butuh dukungan. Masyarakat luas. Kita harus dukung. Pemerintah pusat mungkin harus dukung juga. Mungkin nanti mendengar ini. Ya kita kan bagian dari pemerintah pusat. Ya, ada langkah-langkah lagi. Bukan hanya Umi sendiri. Iya. Ya kan? Maksudnya kita se-Indonesia. Betul. Siapapun itu, bukan Indonesia aja, mungkin sedunia mungkin. Kaum disabilitas itu perlu ada. Mereka ada bukan untuk dikasihani, tapi diberikan kesetaraan, didukung. Nah, betul. Nah, ini kita balik lagi sedikit aja Umi ya, catatan untuk diskriminasi tadi. Perjalanan disabilitas di Indonesia, banyak stigma kasihan dan segala. Saya jujur speechless mendengar kasus-kasus kekerasan seksual untuk anak-anak ini dan mereka tidak tahu ilmunya, tidak tahu informasinya karena kekurangan atau tidak ada memang yang memberikan pelajaran mereka itu. Even mereka sekolah di SLB seharusnya ada dong. Iya, jangan lupa mereka tuh ada hambatan. Iya, maksudnya secara hambatan memang ada, tapi bagaimana caranya? Artinya informasi-informasi yang ada, literasi yang ada belum akses untuk semua ragam disabilitas. Bahkan kesempatan-kesempatan itu, informasi mesti diberikan seperti saya tadi bilang, SMP, SMA diberikan, hak HKSR, SLB luput. Kan saya bilang tadi seperti itu kan. Tapi sekarang sudah mulai ada Kak Nuke. Mudah-mudahan itu bisa menekan angka kekerasan bagi penyandang disabilitas. Apalagi sekarang perlindungan lebih dan perlakuan khusus negara, kalau bicara kekerasan seksual itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ya, bahwa ketika korban ada disabilitas itu bukan delik aduan. Jadi siapapun boleh melaporkan, tidak hanya korban atau keluarga, semua boleh melaporkan. Ya. Kak Nuke misalnya di jalan lihat ada pelecehan bisa melaporkan. Melaporkannya kemana Umi? Ya ke polisi. Ke polisi. Kemana lagi selain kepada aparat lah, pokoknya mau ke RT-nya dulu, kayak mau pemerintah desa kan ini kalau disabilitas tuh ada di akar rumput ya, gitu. Pokoknya bisa dilaporkan. Yang terutama kepolisian ya, gitu. Dan kan banyak nih masyarakat takut, alah kalau dilaporkan tuh nanti dalam proses hukumnya tidak berserah kita yang dituntut balik. Enggak kan? Undang-undang sudah mengatakan tidak bisa dituntut balik. Berpacu di Undang-Undang Nomor 8 2016 tentang penyandang disabilitas, di sini menyebutkan penyandang disabilitas secara tegas mengatur kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan kuota pekerjaan bagi penyandang disabilitas minimal 2% di lembaga negara dan 1% swasta. 1% swasta. Berarti 2% lembaga negara, 1% swasta, 3% totali. Dan menurut Umi seperti apa sebagai anggota komisioner, tantangan yang terbesar sekarang sampai saat ini, detik ini,
masih menghambat implementasi untuk penyandang disabilitas itu bisa mendapatkan kuota 2% dan 1%-nya tadi? Ya, kuota 2% dan 1% itu masih merupakan angka yang ideal. Artinya kita belum sampai memenuhi di angka itu. Nah, tetapi sekarang pertanyaannya adalah kenapa itu sulit terpenuhi? Kan begitu. Nah, jadi bicaranya bukan tentang kuota sebetulnya yang disiapkan. Tapi ya, saya pertama kali ketika KND berdiri, kami datang ke Apindo loh. Apindo itu adalah asosiasi yang kita datangi karena kita menganggap isu ketenagakerjaan itu adalah isu yang krusial. Kami bertemu ya dengan para pengusaha dan pengusaha. Mereka bilang gini, Ibu, kami sudah buka loh bursa untuk disabilitas 100 orang. Ibu tahu nggak yang datang berapa orang? Dia nanya, berapa? 2 orang. Artinya Kak Nuke, isu ketenagakerjaan itu bukan berapa orang sih disabilitas yang diterima, tapi apakah informasinya itu sampai kepada teman-teman. Nah, jadi kesempatan itu sebenarnya benar-benar dibuka dengan serius tidak? Itu pertama. Yang kedua, oke, sudah diterima nih penyandang disabilitas di dunia kerja. Tetapi ketika pemberi kerja ini tidak paham dengan 2 prinsip yang fundamental tadi, yang tentang aksesibilitas, tentang akomodasi yang lama, akomodasi yang layak, enggak pada bertahan lama dunia kerjanya. Contoh nih kasus, ini kalau Komnas ini kan isinya kasus ya, di Alfamart kan banyak ya kuota. Sempat saya lihat di berita, benar-benar. Kuota gitu. Dia mental. Nah, mental ini kan mengkonsumsi obat ya. Tiba-tiba ketika relapse itu dia butuh ruang tenang. Tapi tidak diberikan. Melipir dulu di gudang, yang ada ditendang, dibilangnya tidak mau kerja, tidak dibilangnya mau malas. kerja. Nah, padahal dia penyandang disabilitas loh. Nah, berarti ini kan harus butuh pemahaman dari kedua belah pihak ya. Dari pihak si pemberi kerja pun harus paham dong. Nah, makanya kemudian yang kami advokasi, Kementerian Tenaga Kerja mulai membuat permen, peraturan menteri tentang akomodasi yang layak di tempat kerja. Di tempat kerja sebagai aturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah nomor 60 ya, kan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 turun ke peraturan pemerintah nomor 60 2020, dikuatkan lagi dalam peraturan menteri gitu nomor 3 tahun 2021, terus langsung ke peraturan macam-macam. Itu yang betul-betul unit layanan disabilitas di bidang ketenagakerjaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Yang menjadi jembatan antara pemberi kerja dan penerima kerja gitu. Jadi teman disabilitasnya dilatih, disiapkan. Ya. Nanti mana kalau enggak dengan begitu sulitlah mencapai angka 2%. kuota itu betul. 2% dan 1% tadi ya. Kalau 2% kan instansi pemerintah itu pendidikannya harus diurus dulu, ya kan? Berapa orang disabilitas yang bisa sampai jadi sarjana supaya bisa jadi CPNS kan gitu? Yes, betul. Dan tadi itu penyampaian informasi itu sudah tepat sasaran belum? Betul. Sudah sampai belum? Apalagi di pelosok-pelosok daerah. Bagaimana itu yang kayak gitu? Mungkin kalau yang bisa melihat digital, bisa melihat media yang sudah ada aksesnya, mungkin mudah untuk mereka. Tapi yang belum. Iya. Indonesia nggak hanya Jakarta, Jabodetabek, kota-kota besar, tapi kita juga perlu pikirkan lagi kota-kota kecil yang mungkin belum terjangkau. Jadi sebegitu rumitnya kan. Betul. Ini perjuangan panjang ya, buat Umi Aci ya. Perjuangan Umi ini akan lebih panjang setelah ini Umi. Belum selesai sampai di sini dengan Umi menjadi anggota komisioner ini. Betul. Ya, jadi akan lebih banyak. Mungkin sedikit Umi, sebelum kita menutup episode kali ini, bagaimana menurut Umi tentang kebijakan dari Presiden Republik Indonesia kita yang sekarang Pak Prabowo? Apakah sudah ada kebijakan yang menurut Umi, oke, ini pas buat para penyandang disabilitas atau seperti apa Umi? Oh iya, jadi kan saya bilang semakin kesini ini memang semakin terus ada perbaikan ya. Kalau regulasi kan enggak, maksudnya enggak kurang-kurang ya gitu. Nah, tapi implementasinya sendiri bagaimana kan gitu. Nah, di era Presiden Prabowo ya, penyandang disabilitas itu muncul diksinya dalam asta citanya.
Iya, salah satunya. Iya, ya. Betul. Kasta kidat. Bagaimana penguatan peran generasi muda, perempuan dan penyandang disabilitas, dan itu dikuatkan dalam sasaran strategis Bappenas. Artinya apa? Ketika itu sudah di tangan Bappenas, ada sebuah konsentrasi bahwa itu harus menjadi rencana aksi nasional yang diterjemahkan dalam rencana aksi daerah, terus RKPD, rencana rancangan program kerja daerah itu ya. Terus dan kalau itu kan anggarannya dikuatkan. Nah, tetapi implementasi di daerah itu kan tidak seideal seperti yang dicanangkan oleh presiden di atas. Nah, ini sebenarnya menjadi tugas masyarakat loh untuk memantau itu. Kita semua ya. Betul. Sebetulnya contohnya kalau misalnya presiden sekarang bilang MBG untuk penyandang disabilitas 2 kali sehari. Nah, tadi kebetulan saya ada di sebuah acara tentang ketahanan pangan. Dan kemudian dari Badan Gizi mengatakan ada kebijakan disabilitas untuk diberikan. Saya tanya, ternyata bahwa satu yang sekolah yang di SLB. Lalu saya bilang, disabilitas itu banyak yang nggak sekolahnya loh, dengan yang sekolah gitu. Ternyata ada katanya nanti, nah ini unik ya, kalau perspektif tidak dipahami seperti ini. Unik katanya gini, nanti disabilitas itu akan dikumpulkan, ini yang nggak sekolah, akan dikumpulkan misalnya jam berapa, dikumpulkan di mana untuk diberi makan. Terus saya bilang gini, Ibu, disabilitas itu ada hambatan. Untuk bisa datang ke satu titik itu tidak sederhana. Itu rumit sekali. Untuk mengumpulkan kaum disabilitas di satu tempat. Artinya sebuah political will yang bagus itu harus dipikirkan. Mekanismenya seperti apa? Sekali lagi, satu, yang melihat kebutuhan disabilitas, dua, yang juga tidak memperkuat stigma. Jadi jangan sampai gini, ini nih kalau ngurusin disabilitas tuh pasti repot, ribet, pasti ada dana lebih yang dikeluarkan begitu. Nah, itu kan salah satu contohnya adalah itu. Jadi kalau saya lihat bagaimana kemudian program-program pemerintah ini mampu dituangkan dan dieksekusi dengan baik, ini kembali lagi pemantauan masyarakat, pengawasan masyarakat bersama-sama untuk ini tuh menyasar dan sampai kepada teman-teman. Tapi menurut Umi sendiri seperti apa? Apakah akan tepat sasaran? Ini mungkin ini ya, berdinamika ya. Karena tidak semua daerah itu, salah satu kuncinya itu adalah pengambil kebijakannya, pemangku kewajibannya, itu menjadi penting. Mindset pimpinan daerah itu tidak semua sama. Kalau mindsetnya bagus, dipastikan itu akan tepat sasaran. Oke. Tapi kalau tidak, ya itu tadi saya bilang, ini repot. Padahal sebenarnya berbasis komunitas itu sangat keren loh. Ketika organisasi penyandang disabilitas dilibatkan dalam implementasi MBG ini, iya kan? Mereka terlibat, bahkan bisa mendatangkan berpartisipasi dan mendatangkan pekerjaan lah, menjadi kurir misalnya, menjadi apa gitu ya. Ketika salah satu relawan mungkin. Relawan gitu kan. Dan yang tahu disabilitas ada di mana-mana itu kan kami gitu loh. Data terpilah itu tuh masih masalah loh untuk berapa ada disabilitas, di mana ada disabilitas, kan masih belum clear. Kalau data Susenas mengatakan ada 23 juta gitu, yang tercatat di Dukcapil masih 900 sekian. Jauh sekali. Jauh. KPU cuma 1,1. DTSN mending ya, kalau nggak salah 15 juta. Tapi yang baru tervalidasi 4 juta. Jadi sebenarnya. Ya, ini dibutuhkan peran dari pemerintah daerah-daerah untuk mendukung kebijakan dari Presiden kita sendiri, Pak Prabowo, yang mungkin udah melihat kaum disabilitas ini bisa disetarakan seperti yang tadi di awal kita bicara ya. Tapi ya sejauh ini ketika itu dimunculkan tidak seperti presiden-presiden sebelumnya, itu sudah luar biasa. Sudah bagus kalau kata saya. Jauh kemajuan. Kita doakan Umi, kebijakan dari Pak Presiden ini juga nantinya bisa bagus implementasi di bawahnya
Jadi tidak hanya di atas, tapi ke bawahnya juga sesuai dengan cita-citanya dari Presiden. Begitu Umi ya? Oke Umi, sebelum kita menutup episode kita kali ini, harapan Umi terkait kaum disabilitas di Indonesia seperti apa? Mungkin banyak kan kita tahu kaum disabilitas mental health-nya, mungkin mereka minder, tidak mau maju, punya pikiran yang enggak udah saya kan begini, tidak akan bisa maju. Tapi kan sudah ada contohnya di sini, Umi. Ayo kasih harapan seperti apa, Umi, biar anak-anak ini bisa tumbuh maju, punya prestasi. Tentu harapan saya pertama itu bukan kepada disabilitasnya dulu, kepada supporting sistemnya, kepada masyarakatnya dulu. Sekitarnya. Betul. Jadi ayolah, hari gini gitu loh, kita kan sudah meninggalkan paradigma lama ya, kasihan, lemah, sakit gitu. Ada loh disabilitas. Kalau bisa melihat mereka menjadi bagian dari keragaman negara kita, seperti halnya ada yang hitam kulitnya, ada yang putih, ada yang keriting rambutnya, ada yang lurus. Nah, ini ada cara berbeda gitu loh. Cara berbeda. Kalau melihat itu sebagai bagian dari keragaman, jadi tidak melihat sesuatu yang lemah, maka sebenarnya saya kira mudah loh untuk memberikan hak mereka penyandang disabilitas, sehingga teman-teman ini punya kesempatan untuk apa? Membangun harapan, masyarakat non disabilitasnya menjaga harapan, kan begitu. Sehingga kemudian ada sebuah imajinasi yang dibangun bersama-sama untuk diwujudkan dalam sebuah kerja-kerja kolaborasi untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Kalau tidak begitu, Indonesia cemas dong gitu. Disabilitas hanya terus menjadi orang-orang yang terpinggirkan. Betul. Begitu itu saja. Itu saja. Pikiran kita sebagai anak muda untuk mau milenial kah atau Gen Z kah, kita harus punya pemikiran yang jauh lebih ke depan. Kita tidak perlu memandang orang lain itu berbeda. Kita semua sama. Derajat kita sama di mata Tuhan. Kenali saja mereka. Betul. Interaksi, kenali mereka biar tahu, oh ternyata kebutuhannya ini ya. Dengan mengenali itu, baru tahu kebutuhannya. Dan ketika kebutuhannya diberikan, itu nanti akan ada take and give loh, gitu. Jadi stigmanya nanti otomatis berubah. Oke, Umi. Gitu. Umi, terima kasih banyak. Iya. Banyak insight baik, banyak wawasan baru yang Nuka dapat dengan ngobrol bersama Umi, dan juga mengubah cara pandang Nuka ke depannya juga untuk kaum-kaum disabilitas yang mungkin tadi Nuka nggak terfikirkan. Sekarang jadi terfikirkan untuk membantu kaum-kaum disabilitas juga bisa maju, ya, menjadi penjaga harapan. Seperti nama podcast kita hari ini, ya. Jadi nggak hanya kita yang normal, tapi kaum disabilitas ini juga mempunyai harapan yang baik. Nantinya untuk bisa membuat Indonesia emas seperti Umi bilang tadi. Jadi kita saling support Umi ya. Umi, terima kasih. Sama-sama. Dan saya juga mendoakan untuk anak-anak kaum disabilitas yang ada di Indonesia, kedepannya kalian bisa menjadi penjaga harapan Indonesia, bisa membuat nama harum Indonesia. Banyak anak-anak disabilitas di Indonesia mengharumkan nama bangsa Indonesia di luar. Jadi tidak perlu kecil hati, tidak perlu minder. Kalian hebat dengan cara kalian sendiri. Hanya perlu dukungan saja kok. Hanya perlu dukungan. Ayo kita dukung. Kita nggak ada salahnya kita mendukung. Karena apa? Untuk kebaikan kita semua. Baik. Terima kasih kan. Terima kasih Umi ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi sehat-sehat Umi ya. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak untuk yang bisa menyaksikan episode podcast Penjaga Hati Penjaga Harapan. Penjaga Harapan itu juga masih menjaga hati. Jadi untuk harapan kita ke depannya biar Indonesia bisa menjadi negara yang jauh lebih maju dengan anak-anak yang hebat, entah itu disabilitas ataupun yang normal, kita harapkan sebagai penjaga harapan Indonesia di masa depan. Kalau kayak gitu kita berjumpa lagi di next episode dari podcast Penjaga Harapan. Saya Nuka Azwita, pamit undur diri. Sampai jumpa.